Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, rekan rau kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, terhindar dari perbuatan kufur. Jika kita selalu bersyukur, insya Allah, Allah selalu yang maha ghafur akan memberikan kepada kita kemajuan, kesuksesan, dan makmur. Jika kita kufur, maka kita akan mundur. Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumkan, memproklamirkan kepada kita umat manusia. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, jika engkau bersyukur pasti akan aku tambah nikmatku, dan jika engkau kufur sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Marilah kita bersyukur, insya Allah kita akan makmur. Jangan kufur karena kita akan mundur. Dan bagi yang menganggur, berusahalah untuk bekerja untuk bisa hidup makmur. Dan bagi pendengar yang masih kombur, mulai masalah dapur, mentukei tukang cucur, sampai tukang bubur, berhentilah dari kombur, karena waktu berjalan dengan sia-sia. Sehingga ingatlah, dengan bertambahnya usia makin dekatlah kita dengan kubur. Dan kita, kalau kita tidak menjadi orang yang bertakwa, akan dihimpit di dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sengaja itu Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat sekalian alam. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim.
Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Al-Quran surah Al-Zum'ah ayat 2, 3 dan 4. Allah menjelaskan Allah telah mengutus Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyil Ummi, yang mengajarkan kepada kita ajaran suci melalui Al-Quran, kalam ilahi. Mudah-mudahan kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, dan jika kita pun berselisih faham dan ada perbedaan pendapat, mari kita segera untuk kembali kepada kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, dia telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan itu akan mensucikan kita dari segala kesesatan, kebodohan, kefakiran, kemiskinan dan keterbelakangan, menuju jalan cahaya, pencerahan, jalan kemajuan dan jalan untuk kebaikan kita dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada. Hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Ini adalah tempat yang panah, tempat sementara. Suatu saat nanti kita akan menuju alam yang abadi. Itulah alam akhirat yang kita di sana hanya dua, ada di dalam surga dan ada di dalam neraka. Saudara-saudaraku, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatu, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu, sehingga apapun yang kita rencanakan, kita cita-citakan, apapun yang kita impikan dalam kehidupan ini, yakinlah Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin menurut akal kita dan menurut kebiasaan, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah memiliki kekuatan kun fayakun, jadi maka jadilah. Innama amruhu ija arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82 yang sering kita baca, khususnya kaum ibu, wirid Yasin sering kita baca. Mari kita kunjamkan dalam hati dan kita tingkatkan keyakinan kita dari ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Allah itu memiliki kekuatan kun fayakun, jadi maka jadilah. Saudara-saudaraku, kematian itu sangat dekat dengan kita. Di saat kita lahir ke dunia ini, manusia umumnya menangis. Maka usahakanlah saudara-saudaraku, ketika engkau mengalami kematian, banyak orang yang menangis. Ketika kita lahir ke dunia ini, orang tua kita, sanak saudara kita, kaum kerabat kita senang dan bahagia atas kelahiran kita. Maka ketika kita berada di dunia ini, buatlah mereka bahagia. Dan di saat kita mengalami kematian pun, mereka berbahagia karena kita dalam keadaan husnul khotimah, kematian yang baik. Di saat kita lahir, kita tanpa busana, tidak ada sehelai pakaian pun.
tapi dengan kegembiraan. Dan alangkah senangnya orang tua kita, sanak saudara kita, kakek nenek kita semua. Maka dengan kelahiran kita, mereka sudah siapkan pakaian kita sehingga kita bisa menutup aurat. Dan usahakanlah saudara-saudaraku, khususnya bagi kaum muslimat, tutuplah auratmu ketika di dunia ini. Dan insya Allah akan engkau diurus secara islami ketika engkau meninggal dunia. Diurus fardu kifayamu, engkau akan dikafani dengan balutan yang sempurna. Di saat kita lahir ke dunia ini, saudara-saudaraku, tidak ada ilmu pengetahuan kita sedikit pun. Namun Allah memberikan kepada kita perangkat-perangkat untuk kemajuan kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun, ilmu pengetahuan sedikit pun. Namun Allah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan itu maka diberikan Allah kepada kita ilmu pengetahuan. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Tuhan kami, tidak ada ilmu pengetahuan kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Saudara-saudaraku, segala perangkat-perangkat, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka manfaatkanlah ilmu pengetahuan itu supaya kita lebih bermanfaat kepada manusia lainnya. Sebarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki itu. Kita cerdaskan masyarakat, lakukan pencerahan. Ilmu yang kita cari, kita tuntut, jangan sia-siakan. Dan manfaatkan itu, saudara-saudaraku, untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepadamu kelebihan dari bandingkan manusia-manusia lainnya. Saudara-saudaraku, ilmu itu akan kita rasakan manfaatnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Kemudian Allah amanahkan kepada kita harta. Harta itu, saudara-saudaraku, yang kita usahakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak amanah yang memberikan Allah kepada kita. Maka dalam hal untuk mendapatkannya dan dalam hal membelanjakannya, mari kita usahakan dengan secara halal dan membelanjakannya secara halal. Karena saudara-saudaraku, ilmu yang kita miliki akan ditanya nanti apakah sudah diamalkan. Harta yang kita dapatkan akan ditanya nanti. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita, caranya bagaimana kita mendapatkannya dan bagaimana kita membelanjakannya. Saudara-saudaraku, begitu juga umur yang Allah amanahkan kepada kita akan ditanya nanti kemana dihabiskan umur kita. Oleh karena itu, manfaatkanlah umurmu, hartamu, dan segala fasilitas Allah berikan kepada kita. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun sawaba wa khairun amala. Ilmu, harta, jabatan adalah alat untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakan segala fasilitas sebagai alat kita untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Ilmu yang kita miliki, jadikanlah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat. Dan begitu juga harta, mari kita usahakan secara halal. Jangan terlibat kita usaha yang haram, pungli, pungutan liar,
mendapatkan harta dengan secara riba. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakti 'alan nasi zamanu yakuluna riba. Akan muncul di tengah-tengah masyarakat nanti zamannya zaman orang kebanyakan makan riba. Akan muncul di tengah-tengah masyarakat, disampaikan Rasulullah, akan muncul zamannya zaman riba. Zamannya zaman dalam keadaan masyarakat pada umumnya makan riba. Fa illam takulhu, jika dia tidak mau memakan riba itu, atau dia berusaha untuk tidak memakan riba itu, asobahu min gubarihi, maka dia akan kena juga, kena abunya. Hadis riwayat An-Nasai. Saudara-saudaraku, kalau kita memperturut nafsu, selera, keinginan, maka hidup tidak pernah puas. Maka bekerjalah dengan sebaik-baiknya dengan cara yang halal, dan belanjakanlah yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Ada yang bekerja sebagai PNS, silakan PNS, ada yang jual pempres, ada yang jual buncis, silakan. Tapi jangan sampai stres. Kalau sampai stres, itu membuktikan hidup kita tak beres. Saudara-saudaraku, silakan jual kacang, jual bawang, jual kantang, dan jangan berturut hidup yang serba kurang. Walaupun kita merasa kurang, jangan curang. Karena kalau sudah saatnya amal kita ditimbang, maka tak bisa menantang. Saudara-saudaraku, silakan bekerja, jual bibit, jual, ada yang berkebun sawit, namar jual abit, dan banyak juga tak segan-segan mengkredit. Kalau kita tidak hati-hati mengkredit, bisa jadi hidup terasa sempit, dan akhirnya badan sakit, masuk rumah sakit. Itulah antara lain yang dirasakan oleh Pak Rashid yang tinggal di Staratoid. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, keadaan alam bagaimanapun, mari kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan pengangguran. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di atas bahumu, tapi bekerjalah. Jangan sampai kita terlalu memperturut hawa nafsu, sehingga hari Rabu, hari Kamis, say habis. Datang hujan gerimis, indah jadi bekam bapai mangguris. Kantong sudah menipis, akhirnya pergi ke lopo, minum teh manis, dan sambil nonton artis yang sebagian suka memakai pakaian tipis. Habis minum teh manis, maka diminta kepada tukang kedai, tolong ditulis, karena kantongnya sudah menipis. Maka yang punya kedai pun memandang pelanggannya dengan pandangan sinis, karena modal telah habis. Istrinya pun ikut menangis. Itulah yang dirasakan oleh Pak Mukhlis
marga lubis na tinggal di Moratais. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah apa adanya. Karena apa? Kaya belum tentu bahagia. Miskin belum tentu menderita. Kaya belum tentu mulia. Miskin belum tentu hina. Yang membuat kita bahagia dan mulia, jika dalam pribadi kita ada jiwa takwa, iman, Islam, ihsan, dengan kuatnya akidah kita, kuat, rukun iman kita pahami, kita hayati dan kita amalkan sehingga akidah kita kuat dalam keadaan apapun dalam hidup di dunia ini, dan bagaimanapun zamannya, zaman apapun disebut orang, kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kebutuhan kita akan dipenuhinya, dan segala keinginan kita Allah akan wujudkan. Saudara-saudaraku, kalau kita menjalankan ajaran Islam, syariat Islam dijalankan, insya Allah itu semua adalah untuk kebutuhan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita. Kita menjaga syahadat, mengerjakan sholat dan puasa tidak hanya sesaat, dan kemudian kita menunaikan zakat, dan kita pun insya Allah bagi orang yang mampu akan melaksanakan, menunaikan ibadah haji supaya hidup kita berkat. Insya Allah hakul yakin Allah maha melihat, dan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, dan insya Allah juga kita akan diberikan di dunia ini dengan kehidupan yang nikmat, dan di akhirat akan selamat. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Sebaik-baik bekal dalam menghadapi kematian adalah takwa. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Saudara-saudaraku, pandemi belumlah berakhir. Virus corona belumlah berakhir. Maka kami ajak saudara-saudaraku, selain kita menjaga protokol kesehatan 3M, 4M, 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, itu adalah usaha ikhtiar dan upaya kita untuk menghindarkan berbagai penyakit, wabah penyakit yang mewabah ke seluruh dunia pada saat ini. Tapi jangan lupa menjaga protokol ketakwaan. Itulah saudara-saudaraku 3I, iman, Islam, ihsan. Jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang betul-betul menjadi seorang muslim, dan jadilah orang yang merasakan dalam kehidupan ini, dalam pengawasan Allah, antaqbudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu adalah sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, Allah pasti maha melihatmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, musibah telah datang ke negeri kita. Di udara pesawat dihempaskan jatuh, di darat diguncang gempa, air dibuat meluap, dan begitu juga yang tinggal di tanah perbukitan Allah buat longsor. Saudara-saudaraku, ini semua adalah teguran Allah kepada kita untuk kembali ke jalannya. Ingatlah kematian, ingatlah kematian. Saudara-saudaraku, di saat engkau memakai bajumu,
dikotuk pade. Tapi bisa jadi saudara-saudaraku nanti ketika membuka bajumu itu, bukan lagi engkau yang membukanya, tapi ahli warismu yang membukanya. Karena apa? Engkau ingin dimandikan, engkau sudah menjadi mayat, dan engkau saatnya dimandikan, diurus fardu kifayahmu. Di saat kita keluar, ibu-ibu yang pergi undangan pakai perhiasan serba wah, menunjukkan kemewahan. Tapi ingat, suatu saat nanti engkau yang memakai, orang yang membuka cincinmu, gelangmu, dan segala bentuk perhiasan, ahli warismu lah yang akan membukanya, memakainya, dan manfaatkanlah segala fasilitas itu untuk kebaikan. Saudara-saudaraku, kita lelah mencari, berusaha, bekerja, pergi pagi, pulang malam, dan bahkan kita berhari-hari, berbulan-bulan, tak kenal malam, tak kenal siang. Kita bekerja 24 jam untuk mencari, untuk kebutuhan duniawi. Ingatlah saudara-saudaraku, kalau kau cinta harta itu, usahakanlah harta yang engkau usahakan, engkau dapatkan, diamanahkan Allah kepadamu, usahakanlah hartamu itu kau bawa mati. Harta itu dibawa mati, saudara-saudaraku. Harta itu tidak bawa mati, itu tidak betul. Bagi orang-orang yang beriman, harta akan dibawa mati. Bagaimana usahanya dan upayanya? Manfaatkanlah hartamu itu untuk kebaikan, untuk memenuhi kebutuhan dirimu, kebutuhan keluargamu, kebutuhan mampu engkau menolong saudara-saudaramu, kaum kerabatmu, membantu fakir miskin, anak yatim. Kau titiplah ke panti asuhan hartamu itu. Kau titiplah kepada yatim, kau titip ke panti jompo, kau titip kepada masyarakat. Ikutlah membangun masjid, ikutlah membangun untuk kepentingan-kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Insya Allah titipanmu itu, harta yang engkau infakkan itu, kau sedekahkan itu, engkau zakati itu, dan engkau wakafkan itu, akan engkau bawa mati nanti. Dan di akhirat nanti titipanmu itu minta kembali. Cinta harta bagi orang beriman sangatlah dianjurkan. Karena kecintaannya kepada harta, jangan hanya engkau nikmati dunia ini, tapi usahakan nikmati nanti di akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat saudara-saudaraku kita lihat bagaimana pengalaman-pengalaman famili-famili kaum kerabat kita yang sudah meninggal dunia dengan berbagai macam keadaan mereka. Keadaan sakaratul maut mereka berbeza macam, dan bagaimanapun kematian mereka ada dua, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Ada yang meninggal dalam keadaan sakit, tapi yang dia ingat ketika dia sakaratul maut, uang, harta. Karena selama dia menjalani hidup ini, yang dia cari hanyalah duit terus menerus. Dan ketika dia pun mau mengembuskan napas terakhir, dia hanya menyebutkan duit. Ada yang hidupnya di dunia hanya happy, bersenang-senang, full musik. Di rumah pun full musik, di kendaraannya pun full musik. Dan akhirnya saudara-saudaraku, dan dia pun ketika mengembuskan napas terakhir, tidaklah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi dia mendengarkan musik. Dan sambil bergoyang-goyang tangan di atas, kakinya pun ikut bergoyang, dan akhirnya mengembuskan napas terakhir. Saudara-saudaraku, ada saudara kita yang bekerja di rumah sakit, yang tugasnya hanyalah membantu mentalkilkan mayat.
untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam melaksanakan tugasnya itu, setiap pasien dia catat namanya, alamatnya, dan dia catat apakah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak. Dia catat dengan sebaik-baiknya. Dalam buku catatannya itu sudah ada 1000 orang yang sudah meninggal dunia. Ternyata saudara-saudaraku, dari 1000 orang itu yang mampu menyebutkan kalimat tahlil hanyalah 10%, sekitar 100 orang. 900 orang kematiannya su'ul khotimah. Hanya 100 orang lah dari 1000 orang yang mampu mengembuskan napas terakhir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, ajari, bimbinglah calon si mayit kamu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Maka petugas ini pun bertanya kepada sanak saudaranya, keluarganya, kenapa si anu ini, si fulan ini, si fulana ini mampu menyebutkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya? Ternyata saudara-saudaraku, amalan mereka tidak jauh beda. Mereka menjaga solat, mereka selalu mendawamkan untuk membaca Al-Quran setiap hari dan setiap keadaan. Dan mereka pun menjaga puasanya, ditunaikannya puasa Ramadannya, kalau ada kodoannya dilaksanakannya. Dan begitu juga saudara-saudaraku, dia rajin bersedekah, bagus hubungannya dengan sesamanya, dengan masyarakat. Dan dia pun termasuk orang yang sering berinfak. Inilah amalan-amalan mereka, sehingga mereka mampu menyebutkan kalimat tahlil di akhir kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Saudara-saudaraku, wallahu a'lam bagaimana akhir kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa ini akan pasti merasakan kematian. Bagaimana keadaan kita menghadapi kematian? Bagaimana kematian kita? Tergantung saudara-saudaraku bagaimana kita menjalani hidup ini. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk rajin membaca Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran, membaca, menghafal, memahami, menghayati, mengamalkan Al-Quran. Dan saudara-saudaraku, Al-Quran ini tidak hanya sekedar petunjuk, tapi Al-Quran ini, saudara-saudaraku, adalah syifa, pencegah, penyembuh, pengobat dari segala bentuk penyakit. Ali Imran ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil alamin wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah aku turunkan Al-Quran kecuali Al-Quran itu menjadi syifa, pencegah, penyembuh, pengobat dalam segala bentuk penyakit, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu Al-Quran sebagai pelajaran kepada kamu. Wa shifaa'ul lima fis sudur. Dan Al-Quran itu juga adalah pencegah, pengobat, dan penyembuh dalam segala bentuk penyakit, termasuk penyakit hati, penyakit yang ada dalam dada. Saudara-saudaraku, penyakit fisik yang kita alami sangat besar pengaruh
daripada penyakit hati yang bersarang di dalam hati kita. Sangat besar pengaruh daripada kemaksiatan kita dan dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga timbullah penyakit-penyakit dalam fisik kita. Saudara-saudaraku, obatnya adalah Al-Quran. Seringlah membaca Al-Quran. Termasuk saudara-saudaraku, penyakit yang mewabah saat ini, corona ini, saudara-saudaraku, supaya selain kita menjaga imun, insya Allah dengan baca Al-Quran, imun kita akan kuat dan iman kita akan kuat. Kalau imun kuat, iman kuat, insya Allah kita aman. Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran ini adalah penyembuh segala bentuk penyakit. Kalaulah pada saat ini pemerintah memprogramkan vaksinisasi, memvaksin, saudara-saudaraku, ada vaksin yang dosisnya dosis tertinggi dan tidak memerlukan begitu banyak biaya. Vaksin alami, vaksin yang datangnya dari langit, dari Allah yang Maha Kuasa. Itulah saudara-saudaraku vaksinnya, Al-Quran. Maka kepada saudara-saudaraku, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat, kami ajak, mari iqra'ul Quran. Mari kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang akan menjaga kita dalam kehidupan kita ini. Dan Al-Quran ini juga adalah teman setia kita dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, iqra'ul Quran fa innahu yaqti yaumal qiyamah syafaati min ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat mensyafaatkan sahabat-sahabatnya. Jadilah sahabat Al-Quran, hiduplah bersama Al-Quran, sehingga kita pun mati dalam keadaan mendengarkan dan membaca Al-Quran. Husnul khotimah, kematian yang baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, vaksinlah diri kita sendiri sebelum engkau divaksin. Vaksinlah diri kita dengan Al-Quran, karena vaksin Al-Quran itu murah dan memberikan keberkahan. Dan Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh, pengobat, pencegah dalam segala bentuk penyakit. Dan itu dibuktikan berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar dan para ilmuwan. Yakinlah saudara-saudaraku, amalkanlah. Rumah kita yang kita bangun dengan biaya yang mahal, dan jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Karena rumah kita bisa jadi kuburan karena tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Jangan biarkan anak-anak kita tinggal di kuburan. Jangan engkau biarkan dirimu tinggal di kuburan, karena rumahmu yang besar itu bisa jadi kuburan karena di dalamnya engkau tidak bacakan Al-Quran. Engkau tidak bacakan Al-Quran. Saudara-saudaraku, kenakalan anak kita pada saat ini yang sangat kita keluhkan, dengan mereka belajar daring, online, mereka selalu megang HP puluhan jam. Bisa jadi saudara-saudaraku lebih banyak waktunya megang HP daripada memegang Al-Quran. Saudara-saudaraku, bagaimana kita menyelamatkan generasi kita ini? Maka salah satu solusinya adalah mari kita ajak, kita paksa dengan secara persuasif kepada anak-anak kita untuk mereka bisa membaca Al-Quran, mendawamkan Al-Quran. Saudara-saudaraku, kenakalan anak kita akan berkurang dengan kita lakukan pendekatan agama, dengan memaksa mereka, dengan pendekatan persuasif kepada mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Keadaan terpaksa, keadaan dipaksa, dan insya Allah suatu saat nanti mereka akan terbiasa untuk membaca Al-Quran, dan mereka ahli Al-Quran, dan mereka selalu bersama Al-Quran. Dan insya Allah generasi harapan kita yang kita harapkan dalam kehidupan ini akan lebih baik daripada kita generasi yang diharapkan untuk membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, itulah bekal kita
untuk kematian. Ingatlah mati, ingatlah mati, ingatlah mati. Orang yang ingat mati, saudara-saudaraku, itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, yang cerdik, dan orang yang kualitasnya, pemikirannya bagus adalah orang yang banyak mengingat kematian. Dengan banyak mengingat kematian, insya Allah akan mampu mengerem nafsu dan selera kita. Karena mampu menahan diri kita, menanamkan kesabaran dalam diri kita. Dan saudara-saudaraku, mengingat kematian ini, hiduplah saudara-saudaraku untuk mempersiapkan bekal kematian kita. Dan dunia ini, saudara-saudaraku, tentunya sudah banyak di depan mata kita. Famili, sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita telah berada di kampung sombong, di perkuburan. Dan kita pun, saudara-saudaraku, nanti suatu saat nanti akan datang itu kepada kita. Malaikat maut akan menjemput yang tak kenal permisi dan toleransi. Dan bagaimana, saudara-saudaraku, coba kita bayangkan bagaimana keadaan kita. Maka saudara-saudaraku, kami ajak, ingatlah kematian dengan kita berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Insya Allah mati kita pun kematiannya husnul khotimah. Di dunia ini kita akan bahagia. Secara kasat mata bisa jadi, saudara-saudaraku, orang melihat kita tidaklah bahagia. Mungkin kita miskin, mungkin kita menderita penglihatan mereka, tapi hati kita adalah bahagia. Dan bisa jadi, saudara-saudaraku, secara kasat mata ada yang kita lihat bahagia, tapi namun tidak bahagia, tapi mereka menderita. Bisa jadi rumahnya besar, mobilnya mengkilat, istrinya cantik, dan bisa jadi anak-anaknya semua sarjana, punya pekerjaan yang serba wah, dan semua memiliki fasilitas, tapi namun mereka tidak bahagia dengan itu semua. Karena apa? Ada yang hilang dalam diri mereka. Itulah iman, iman, iman. Dan mereka lupa beramal soleh. Dan mereka hidup dalam keadaan bebas, pemikiran bebas, dan hidupnya serba pragmatis. Dan dia pun jauh dari agama. Pahamnya adalah sekularisme, memisahkan antara dunia dan akhirat, memisahkan kehidupannya dengan agama. Saudara-saudaraku, engkau tidak akan bahagia jika engkau meninggalkan agama. Engkau akan bahagia jika engkau beragama. Saudara-saudaraku, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Mari kita persiapkan kematian kita, kematian yang baik. Tergantung, saudara-saudara, kepada kita semua, mana pilihan kita, husnul khotimah atau sul khotimah. Up to you, terserah Anda mana yang dipilih. Tentu kita sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Al-Qur'an sebagai buku pedoman kita, buku petunjuk kita untuk mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, manusia yang terbaik, bagaimana mengamalkan dan menjalani hidup ini. Mudah-mudahan, saudara-saudaraku, berusahalah untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah berkata yang jujur. Dan insya Allah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki kehidupan kalian, memperbaiki kehidupanmu, memperbaiki kehidupan istrimu, pasanganmu, memperbaiki kehidupan anak putra-putri keturunanmu, memperbaiki kehidupan masyarakatmu. Yuslih lakum a'malakum, memperbaiki bentuk amalanmu. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa yang kau lakukan, karena Allah itu adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Dan insya Allah kita akan berada fauzan azima, mendapatkan anugerah yang besar kalau kita
mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Demikian saudara-saudaraku, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, demikianlah ceramah kita ya di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz